Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoza Yulia Putri dengan NIM 007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Nah, di video kali ini yang akan dibahas adalah video ini yaitu tentang menguasai konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian pendidikan atau konsep dasar penelitian. Nah, yang pertama adalah pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Nah, berpikir itu dapat diartikan adalah sebuah proses yang dapat membuahkan hasil berupa pengetahuan. Nah, di sini terdapat dengan kegiatan akal yaitu induksi dan deduksi. Nah, induksi itu artinya adalah dilakukan secara umum dan deduksi adalah secara khusus. Nah, dengan demikian pola berpikir ilmiah menurut Frankel dan Whalen menyatakan bahwa ada 5 langkah umum dalam berpikir secara ilmiah ini. Nah, yang pertama adalah identifikasi masalah, merumuskan masalah, memformulasikan hipotesis, memproyeksikan konsekuen atau akibat-akibat yang akan terjadi, dan melakukan pengujian hipotesis. Jadi, dapat diutarakan bahwasanya pola berpikir ilmiah itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan berpikir secara logis dan empiris. Nah, logis itu adalah masuk akal dan empiris itu adalah fakta sesuai dengan faktanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua adalah sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah dalam peran bahasa menggunakan itu bahasa alamiah dan bahasa buatan. Kemudian tujuannya adalah untuk menelaah ilmu secara baik dengan fungsi alat bantu dengan tujuan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Nah, langkah-langkahnya tadi seperti yang diungkapkan oleh Frankel dan Whalen yang telah disebutkan sebelumnya. Dan juga di sini seperti merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu pola berpikir non-ilmiah. Nah, dapat diartikan bahwasanya merupakan suatu kegiatan berpikir menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, intuisi secara kebetulan dan tanpa adanya proses pengumpulan data. Nah, adapun perbedaannya adalah dalam berpikir ilmiah dengan sumber pengetahuannya itu rasio dan pengalaman manusia. Nah, sementara dengan ukuran kebenaran yaitu logis dan analisis. Adapun dengan berpikir non-ilmiah yaitu sumber pengetahuannya itu perasaan manusia, prasangka, dan secara kebetulan. Sementara dengan ukuran kebenaran itu ya tergantung dengan keyakinan manusia. Nah, yang selanjutnya adalah hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama adalah hakikat penelitian pendidikan. Nah, setiap manusia yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan baik berupa fakta, konsep, dan prinsip maupun prosedur tentang suatu objek pengetahuan yang dimiliki berkat adanya pengalaman. Nah, sehingga dari hakikat ini dapat diartikan bahwasanya penelitian yang dilakukan di dunia pendidikan dengan menggunakan teori-teori tertentu. Nah, ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan juga dapat menjawab suatu permasalahan dan juga dilakukan sebagai rencana penelitian. Nah, adapun etika yang harus ada adalah dilakukan secara jujur, objektivitas, intuisi, ketelitiannya, serta keterbukaan dan pengharapan.
Nah, adapun melalui interaksi antara manusia dengan lingkungan, secara universal terdapat 3 jenis pengetahuan, yaitu logika yang dapat membedakan antara benar dan salah. Kemudian ada etika yang membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian ada estetika yang dapat membedakan antara indah dan jelek. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari fungsi dari penelitian pendidikan itu. Nah, yang pertama adalah untuk mendeskripsikan, memberikan dan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data. Kedua adalah menerangkan yang melatar belakangi terjadinya masalah, merumuskan teori-teori, hukum-hukum mengenai hubungan faktor yang satu dengan yang lainnya, serta membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi, serta dapat mengendalikan suatu peristiwa. Adapun selain itu dapat dilakukan dengan tujuan eksplorasi, kemudian dengan deskripsi, yaitu penelitian itu deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakan dengan fenomena lainnya. Nah, baik, selanjutnya adalah tentang deskripsi. Nah, itu deskripsi. Selanjutnya adalah prediksi. Nah, penelitian prediksi ini berupaya mengidentifikasi hubungan yang memungkinkan kita berspekulasi tentang sesuatu. Kemudian eksplanasi. Nah, eksplanasi ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitiannya dipakai untuk menemukan apakah suatu eksplanasi valid atau tidak. Kemudian adanya aksi. Dengan penelitian aksi bertujuan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut susunlah persyaratan dengan solusi. Nah, adapun fungsinya, yang pertama adalah menunjukkan isi dan cara mengajar, dan juga dengan menilai program, yaitu dengan isi dan cara mengajar tersebut, dan juga membentuk suatu badan informasi, menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan. Dengan pengembangan teori, yaitu yang memadahi dan sahih, berarti itu benar. Kemudian dari hasil penelitian berupa peta pendidikan, sarana menyusun kebijaksanaan, dan sarana diagnosa sebagai sebab kegagalannya apa dan masalahnya apa. Nah, baik, selanjutnya adalah paradigma pendekatan ilmiah, yang mana yang pertama bahwasanya pendekatan ilmiah itu adalah sesuatu yang melakukan persepsi dengan berpikir serta menilainya secara khusus. Nah, adapun varian paradigma ini secara positif itu bersumber dari Auguste Comte. Kemudian interpretif berarti peristiwa sosial atau budaya. Kemudian juga dengan kritis. Jadi mereka itu berpikir secara kritis. Kemudian selanjutnya varian pendekatan penelitian itu ada 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mix. Nah, yang pertama adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif ini itu mendasarkan diri dan paradigmanya itu post positif. Nah, dengan ciri-ciri yang pertama adanya pengumpulan, kemudian adanya analisis data numerik, kemudian juga menggunakan survei dan eksperimen, kemudian mengadakan pengukuran dan observasi, dan dilakukan dengan pengujian teori. Selanjutnya adalah kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif ini berlandaskan pada fenomenologi dan struktivisme. Jadi, dia itu berlandaskan kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungannya yang terjadi. Dengan ciri-ciri yang pertama adanya latar alamiah, dengan manusia itu sebagai instrumen utama, yaitu menggunakan metode kualitatif. Kemudian menganalisis secara deskriptif.
dan hasil penelitiannya itu disepakati. Nah, dari sini ada juga beberapa hal yang didesain tidak dapat ditentukan pada penelitian kualitatif. Karena satu, masalah pada mulanya sangat umum. Yang kedua, teori yang digunakan dapat ditentukan dan berkembang. Yang ketiga, sampling dalam hal ini pilihan peneliti mengenai aspek peristiwa apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu. Kemudian instrumen penelitian tidak bersifat objektif melainkan subjektif peneliti, dan analisis data dilakukan sejak awal bersamaan dengan pengumpulan data yang bersifat terbuka dan analisis data untuk dapat memahami makna data, dan statistika tidak diperlukan dalam pengolahan dan interpretasi data. Nah, yang ketiga adalah adanya mix atau yaitu memadukan antara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu dengan mixed metode research dan mixed dengan model research. Nah, jadi dari gabungan mix ini merupakan penelitian campuran yang merupakan pendekatan baru dalam penelitian. Nah, meskipun beberapa peneliti menyatakan bahwa metode penelitian ini bukanlah merupakan pendekatan baru dalam penelitian. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dan perbedaan jenis penelitian di bidang pendidikan. Nah, yang pertama adalah penelitian deskriptif. Nah, untuk penelitian deskriptif itu merupakan menggambarkan karakteristik yang akan diteliti. Nah, karakteristik dan perbedaannya yaitu dia itu terjadi sekarang dan minimal itu adanya satu variabel dan apa adanya, tidak ada uji hipotesis, masalahnya itu dalam bentuk pertanyaan penelitian, dan statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu dengan media, modus, mean, dan lain sebagainya. Kemudian dengan jenis terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif ya untuk kualitasnya, dan kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka atau data-data. Nah, kedua adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini adalah adanya suatu perlakuan terhadap suatu variabel. Nah, ada karakteristik dan perbedaannya itu ada 3 kegiatan yang dilakukan terhadap variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kemudian diusahakannya itu tidak berubah. Adanya uji hipotesis dan adanya variabel yang dimanipulasi. Nah, berdasarkan kontrolnya dapat juga dibagi menjadi pra-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen murni. Kemudian juga dengan mengamati konsekuensi dari perlakuan. Yang ketiga adalah penelitian R dan D. Nah, penelitian R dan D ini adalah mengembangkan produk dalam suatu pendidikan. Adapun karakteristik dan perbedaannya yaitu dalam bentuk produk. Nah, dalam bentuk produk dengan artian dapat berupa modal pembelajaran, perangkat pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan lain-lainnya. Dengan produk itu diuji berupa kevalidannya, apakah sudah valid atau bisa digunakan, dan kepraktisannya, bagaimana dengan nilai prakteknya. Kemudian keefektifan, apakah produknya tersebut efektif untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah korelasi. Nah, kalau korelasi ini itu mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, yaitu tentang hubungan, korelasi atau hubungan. Nah, adapun karakteristiknya yaitu dia itu minimal dua variabel dan adanya hubungan dari beberapa variabel. Nah, dia itu akan menguji hipotesis berupa analisis hubungan, syarat uji, atau data harus sama. Dengan bentuk hipotesisnya itu terdapat hubungan antara. Jadi di antara hipotesisnya itu ada berupa hubungan. Nah, kesimpulannya itu dengan angka atau R.
dengan data penelitian berupa nominal atau simbol. Nah, adapun sumber datanya yaitu dengan dokumentasi, hasil belajar siswa, hasil angket, hasil observasi, ataupun dengan hasil wawancara. Di sini tidak ada perlakuan pada variabel. Nah, instrumen yang dipakai adalah skala Likert. Nah, selanjutnya adalah PTK. Nah, PTK ini adalah dalam suatu pembelajaran yang merancang secara kolaboratif untuk memperbaiki kinerja guru. Dengan karakteristik yaitu masalahnya itu berawal dari guru dengan memperbaiki pembelajaran, mengikuti kaidah penelitian, dan ini dia itu fokus pada kegiatan pembelajaran. Nah, guru di sini sebagai pengajar dan juga sebagai peneliti. Kemudian adanya tentang kepustakaan. Dalam kepustakaan itu adanya studi yang mempelajari berbagai buku referensi dengan karakteristik dan perbedaan. Yang pertama adalah melakukan penilaian terhadap buku dengan merupakan kajian teoritis, mencatat semua temuan dan melakukan analisis terhadap buku, jurnal, dan literasi lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah menjelaskan komponen laporan proposal atau skripsi. Oke, yang pertama adalah dalam penelitian eksperimen, yaitu dengan adanya partisipan dan instrumen dan materi, prosedur eksperimentasi, adanya analisis data, dan interpretasi hasil. Selanjutnya adalah mix. Nah, mix ini dengan komponennya seperti adanya halaman judul, nota dinas, pengesahan, pernyataan orisinalitas, persembahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, di bab 1 dengan pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka, dan di bab 3 ada metode penelitian, yaitu yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, dan tahap penelitian. Nah, di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dari hasil penelitian itu ada analisis tahap kuantitatif, analisis tahap kualitatif, dan interpretasi data kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini juga ada pembahasan hasil analisis data. Nah, di bab 5 itu ada penutup, dan selanjutnya daftar pustaka, lampiran, dan lampiran. Oke, selanjutnya adalah yaitu deskriptif. Nah, yang pertama adalah deskriptif kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif itu ada nota dinasnya, pernyataan orisinalitasnya, persembahan moto, kata pengantar, dan juga abstrak dengan daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, adapun di bab 1 pendahuluannya terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga di bab 2 kajian teori berisi tentang kerangka teorinya, studi relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Nah, di bab 3 penelitian ini ada setting dan subjek penelitian, pendekatan dan desain penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, dan juga ada variabel penelitian, dan instrumental penelitian, teknik analisis data, hipotesis statistik, dan jadwal penelitian. Nah, pada bab 4 itu ada pembahasan hasil dan pembahasannya. Nah, di bab 5 itu ada penutup berupa kesimpulan dan saran, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Sementara di kualitatif itu terdiri dari untuk yang pertama sama dengan seperti dari nota dinas, pernyataan orisinalitas, persembahan moto, kata pengantar, dan juga ada abstraknya. Dan juga di bab 1 ada pendahuluan, dan di bab 2 ada landasan teoritisnya, dan di bab 3 ada metode penelitian, dan di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan.
Nah, di bab 5 adanya penutup dan di adanya daftar pustaka, dan yang terakhir itu adanya lampiran. Nah, baik, selanjutnya adalah tahapan penelitian pendidikan. Yang pertama adalah eksperimen. Nah, dari eksperimen ini berupa adanya survei kepustakaan, identifikasi masalah, merumuskan hipotesa, mendefinisikan apa pengertian dasar dan utama, kemudian juga menyusun rencana eksperimen, melaksanakan eksperimen, mengatur data kasar, menetapkan taraf-taraf signifikan kepercayaan, dan membuat interpretasi hasil testing dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah R dan D. Nah, dalam penelitian R dan D menggunakan yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data, dan juga tentang perencanaannya, pengembangan produk awal, uji coba lapangan awal, revisi hasil uji coba uji, dan uji lapangan produk utama, revisi produk, uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan, adanya revisi produk final, dan diseminasi dan implementasi. Nah, selanjutnya adalah korelasi. Adapun tahapan dari penelitian korelasi ini adalah penentuan masalahnya, studi kepustakaan bagaimana, metodologi penelitiannya, menentukan pengumpulan datanya, dan juga menganalisis data. Selanjutnya adalah dengan membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah tentang deskriptif. Nah, deskriptif ini yaitu memilih dan merumuskan masalah, menentukan tujuannya, dan memberikan limitasi, serta membuat kerangka teori, menelusuri sumber kepustakaan, merumuskan hipotesa, melakukan kerja lapangan, membuat tabulasi, serta memberikan interpretasi, dan membuat laporan penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah PTK. Nah, untuk PTK itu dapat dengan mengidentifikasi masalahnya bagaimana, menganalisis dan merumuskan masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan PTK dengan menyiapkan pelaksanaannya, melaksanakan tindakan tersebut, dan juga dengan pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah mix. Nah, mix ini dalam aspek waktu dan bobotnya. Di sini terdapat dua, yaitu metode kualitatif. Nah, dalam metode kualitatif ini yaitu menentukan masalah dan potensi, kajian teori, dan mengumpulkan dan analisis data serta temuan hipotesis. Nah, dalam metode kuantitatif yaitu tentang dengan populasi dan sampel, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan serta sarannya. Nah, dari kepustakaan berupa pemilihan topiknya, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitiannya, pengumpulan sumber data, persiapan penyiapan datanya, dan penyusunan dari laporan. Nah, itulah beberapa tahapan dari beberapa penelitian pendidik. Nah, selanjutnya adalah hambatan-hambatan dan solusi. Nah, adapun hambatannya itu penelitiannya itu kurang dihargai, kekurangan biaya penelitian, tidak ada daya pendukung pemerintah, kekurangan sarana penunjang, keterbatasan SDM, dan keterbatasan waktu. Nah, bagaimana dengan solusinya? Dengan solusinya itu bisa dengan adanya pelatihan pendidikan dan kepenulisan, mengadakan buku penelitian, atau bisa juga dengan pemberian sosialisasi guru sebagai tenaga profesional dan memotivasi guru untuk melaksanakan penelitian pendidikan. Dan adanya didikan dan penulisan hasil penelitian untuk guru, dan mengadakan buku penelitian, buku hasil penelitian, dan panduan penulisan hasil penelitian pendidikan.
kemudian mengadakan adanya pembiayaan penelitian pendidikan yang cukup. Nah, demikianlah pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang konsep dasar penelitian yang ada dengan 7 sub pokok pembahasan. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.